Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bisanatil mutasil ilal imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Kita ngaji Bidayatul Hidayah. Sudah sampai Al-Qismus Tsani halaman 122 cetakan Darul Kutub Al-Islami. Enggak, ini Bidayatul Hidayah itu bukan. Nanti itu nanti. As-Tsani, sudah sampai As-Tsani. Al-Qismus Tsani Al-Qaul fi Ijtinabil Ma'asi, sudah sampai halaman 123 As-Tsani. Yang kedua al-khalafu fil wa'di wa iyyaka an ta'udda bi syai'in wa la tufi'u bihi. Al-khalafu nulayani, yaitu nulayani apa? Kalau berjanji nulayani janji apa? Mengingkari fil wa'di di dalam janji. Jadi ancaman untuk mulut sampean itu yang suka berjanji, hati-hati kalau janji itu tidak ditepati. Jadi dulu itu Mbah Yai mimpi ketemu Kanjeng Nabi, tanya tentang masalah ibunya. Tanya tentang ibunya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan ibu saya? Ketika itu Rasulullah memperlihatkan keadaan ibunya itu sedang di dalam sumur di kerangkeng. Di dalam sumur di kerangkeng, di situ baunya bau bacin, bau bangkai. Padahal amalan ibunya itu luar biasa, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Guru saya itu ketika ceritain Mbah Yai itu meninggalkan sholat tahajud malam, minta wudu'i, taifur wudu'i, aku pengen sholat. Sama Mbah Mawarti sama suaminya nggak usah lagi sakit, kasihan. Beliau nangis, paginya meninggal. Itu meninggal terakhir tidak melakukan sholat tahajud. Solehahnya seperti itu. Ketika mimpi ketemu Rasulullah, tanya keadaannya seperti itu. Lalu karena sebab apa ya Rasulullah kok bisa ini ibu saya dihidupkan? Karena punya salah sama si anu anak ada 4 orang. Ada 4 orang salah. Ditulis salah, terus mimpi lagi, kesalahan ibu saya itu apa? Ditanya, ibumu pernah berkata menjanjikan sesuatu. Menjanjikan sesuatu di situ belum didatangi. Jadi janji ini akan datang, namanya bunyai ya. Bunyai kalau sudah berjanji, itu kan kiai ya. Bunyai itu janji kalau mau datang ke pernikahan seseorang. Walhasil tidak bisa datang, Pak. Orangnya belum betul, itu janji, cuma omongan, tapi di akhirat dituntut. Hati-hati, omongan sampean janji, walaupun hanya ungkapan itu hanya iseng-iseng, tapi kalau janji, hati-hati di hadapan Allah. Terus ada kesalahan lagi apa? Pernah ngomong orang itu hamil nggak ada suami, itu hamil nggak ada suami. Itu kan qadzaf itu ndaleh, bahasa Jawanya ndaleh, nuduh orang berbuat zina padahal nggak ada bukti, 4 orang saksi. Itu yang dituduh awak, yang dituduh hamil nggak ada suami, ini yang paling sakit hati, nggak mau ngampuni, nggak mau maafin. Akhirnya 2 hari nggak bisa tidur. 2 hari nggak bisa tidur, padahal cuma mimpi Pak, tapi mimpi benar. Namanya siapa, binnya siapa, disamperin, betul. Nyatanya nggak mau memberikan maaf. Nah ini yang penting ini apa? Kita hati-hati di dalam ucapan, jangan sampai berjanji kosong. Kadang kita janji saya datang, janji ya ini, padahal enggak. Bohong, hati-hati, tuntut sampai di akhirat. Baiyaka, maka takutlah kamu, hati-hatilah kamu anta'udda, untuk kamu mengulangi bisa ini dengan sesuatu wala tufi'u bihi. Jadi
Jadi kamu mengulang janji, mengumbar janji, tapi kamu tidak menepati janji tersebut. Bal yang bagi ayyakuna ihsanuka ilan nasi bila qaulin. Sebaiknya kita itu berbuat baik kepada seseorang itu jangan hanya bentuk ucapan saja, tapi dengan fi'lan, dengan perbuatan. Jadi kita berbuat baik, wis rasa kakek cangkem cukup perbuatan kita. Kan kita kan terlalu kebanyakan mulut, akhirnya orang itu mengharap dari kita jebul-jebul orang. Tenang aja Pak Ustaz, tenang aja, nanti ini, nanti itu, jebul-jebul so. Nanti kalau ini, akhirnya kan mengharap Pak, tomak. Sakit hati orang kira-kira. Seumpama gini, Babe Romi punya punya proyek. Nah, ini Pak Tarlan. Contoh. Ini saya mau jualin rumah orang. Nah, ini kalau Pak Tarlan bisa nyarikan relasi, nanti ada persenan itu Pak Tarlan. Nah, akhirnya sudah ketemu orangnya, dijanjikan berapa persen, enggak. Mana ini si Babe ini? Katanya mau ngasih. Akhirnya kan sakit hati apa enggak kira-kira? Sakit hati. Hati-hati. Bainin tororta ilal wa'di fa iyyaka an takhlifa illa li'ajzin aw dararin. Jadi ketika kamu terpaksa berjanji, maka berusaha semaksimal mungkin jangan sampai kamu mengingkari janji. Ya, janji. Makanya jangan janji-janji, Pak. Jangan memastikan sesuatu. Jangan pernah memastikan sesuatu karena kita nggak tahu apa yang besok kita akan lakukan. Nah, kepastian itu kita nggak tahu, Pak. Kepastian itu milik Tuhan. Makanya kita diajarkan sama Kanjeng Nabi ucapkan apa? Insya Allah. Jangan ngumbar, ya siap, oke, saya berangkat, oke, jebul rata-rata kok, ngapus sih. Ono iki wonge. Ngopi bro, ngopi di sini, di mana? Oke, siap meluncur, jebul rata kok. Aku ngingkari janji jadi. Ya, walaupun hanya sepele. Jadi jangan berusaha, jangan sampai kalau kita terpaksa untuk berjanji. Makanya Gus itu sering ya. Saya nggak kapok ke sini, tapi saya nggak janji. Ya, ingat ya kata-kata Gus ya. Saya nggak kapok ke sini, tapi saya tidak janji. Karena berat Pak, nanggung janji berat. Padahal itu ceritanya. Ya, aku yakin percaya bahwa mimpi ketemu Kanjeng Nabi, ibunya pernah berjanji akan datang ke acara pengantinan, jebul orang datang. Di dalam keadaan di dalam kuburnya seperti itu. Padahal ibadahnya nggak kurang-kurang. Sholat malamnya nggak pernah putus, jamaahnya nggak pernah putus. Baca juga nggak pernah putus itu Pak. Itu Masya Allah. Fa'inna dzalika min amaratin nifaq. Karena nulayani janji, mengingkari janji itu termasuk dari tanda-tanda kemunafikan. Jadi kalau orang gampang mengucapkan oke, siap meluncur, oke, jebul rata kok. Nah, OTW kan kita paham kata-kata OTW dia akan datang. Ditunggu-tunggu sudah dia siapin sebelum kok. Hati-hati. Tanda apa munafik. Amaratin nifaq. Itu tanda-tanda daripada kemunafikan. Wa khabaisil akhlak, dan jeleknya akhlak budi pekerti. Itu orang kalau sering ingkar janji orang nggak akan percaya. Alah, oke meluncur ala ngapusi biasa orang kali teko kuwi. Paham? Akhirnya nggak dibikinin. Hebat. Setelah jebol kalau pas nggak dibikinin dia datang. Wah, mana? Loh, biasanya nggak datang kok. Kan nggak
dipercaya sama orang. Hati-hati. Hati-hati Pak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu man kunna fihi fahuwa munafikun. 3 perkara yang barang siapa seseorang kok ada 3 perkara ini, fahuwa munafik, maka orang tersebut adalah orang munafik. Wa in shoma wa in shalla, walaupun dia selalu berpuasa, walaupun dia selalu melakukan sholat, kalau ada 3 perkara ini di dalam diri seseorang, maka orang tersebut ada tanda-tanda kemunafikan. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa itu? Man idza haddasa kadzaba. Seseorang ketika dia berbicara dusta, bohong. Walaupun itu hanya bercandaan kemarin walaupun itu bercanda, kalau itu bohong, dosa. Itu tanda-tanda ada di dalam dirinya munafik. Hati-hati Pak, hati-hati omongan Pak. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji mengingkari. Biasa itu loh, jenenge wis meh pilkada janji nang wis iki. Janji hati-hati sama janji, benar. Yang penting kita hati-hati sama janji. Hati-hati, jangan sampai berjanji. Hati-hati Pak, hati-hati sama janji. Wa idza tumina khana, ketika dia diberikan amanah, dipercaya, dia berkhianat. Jadi ketika dia diberi amanah, dia mendapatkan suatu amanah, dia berkhianat. Nauzubillahi min dzalik. Jadi hati-hati. Amanah itu banyak Pak. Diri kita amanah, istri kita amanah, anak kita amanah. Jangan sampai ngincer langsung ke pemimpin. Jangan, diri kita dulu koreksi. Keluarga kita sudah belum kita mengajarkan anak kita, istri kita untuk sholat. Itu amanah kita. Jangan langsung lari ke yang atas, ke yang lain. Ke diri kita dulu. Udah betul belum? Anak kita udah ngaji belum? Istri kita udah sholat belum? Semua itu amanah titipan dari Allah. Atau kalau amanah dimintai bertanggung jawab. Ngeloni tok ora di rumah. Semuanya ngeloni. Ya, hati-hati. Pinjam mau pulang Ustaz. Asal isu yang ketiga, al-ghibatu, yaitu ghibah. Apa ghibah? Ngomongin orang. Fahfaz, jagalah lisanaka, lisanmu, anha, daripada ghibah. Jadi jaga betul-betul lisan ini daripada ghibah, ngomongin orang. Wal ghibatu asyaddu min salasina zaniyatan. Ghibah itu lebih berat dosanya daripada 30 orang pezina fil Islami, di dalam agama Islam. Jadi dosanya ghibah itu lebih berat daripada 30 orang ahli zina. Kadzalika, begitu juga warada fil khabar. Telah kewarid di dalam hadis, wa ma'nal ghibati, maknanya ghibah antazkura insanan, kamu menyebut seseorang bima, dengan sesuatu yakrohuhu, yang dia itu tidak senang. Yakrohuhu, yang dia itu tidak senang, lau sami'ahu, kalau dia mendengarkan. Jadi ghibah itu apa pengertiannya? Kamu menyebutkan seseorang, tentang seseorang yang di situ kalau orang yang kamu sebutkan tersebut dia dengar gak senang. Itu namanya ghibah. Terus kampangannya sampai ngomong elake wong. Kita ngomong tentang kejelekan orang lain. Hati-hati. Podo wae koyo mangan bangkai saudaranya sendiri. Antakulalah ma'akhihi maitan fakarihtumu. Coba kalau sampean sekarang, daripada ngomong sampean peduk kuburan sedulure pangan dhewe bangkainya. Itu dosanya sama. Lisan padahal kayak ngomong tak ya. Apalagi ada perkumpulan apa? Padangan plus bumbunya gibahan. Aduh ya Allah, ini piye.
kumpulan padangan plus majelis gibahan bumbunya itu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة